Halo Kak Aca, Hai halo Titin, apa kabar? Kak. Hai Onti Titin. Aduh lucu banget. Tadi aku habis nyusuin dia, terus dia udah tidur kan. Terus aku taruh nih mau live sama kamu. Pas aku taruh dia bangun. Pas aku mau beranjak keluar kamar, ya udahlah gendong aja deh. Lucu. Gak apa-apa loh, sangat diterima di sini. Ntar kalau misalnya udah aku angkat tangan manggil bapaknya. Buat boboin ya. Kak Aca, jadi sore ini di sana malam ya? Iya, di sini udah 8:30. Apa kabar Titin? Baik, Kak Aca gimana di sana? Enaknya udah Baik. buka lockdownnya. Kita di sini Puji masih Tuhan. berjuang. Iya ya, jangan iri ya. Lumayan ya. Abis kemarin lihat playdate-nya di Bless you. taman enak banget. Iya bener. Seru Iya gitu sih. abis. Oke, Kak Aca, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal insecure, Kak. Matiin komen. Oke, aku Hmm. matiin komen dulu ya. Aduh, Wait, wait. bersin mulu sayang. Are you okay? Iya, boleh deh sayang. Ambilin pakai. Hai, Kak Andi. Hai. Kok bersin terus? Kamu kedinginan sayang. Nah, hah? Ya malah ketahuan ditanyain. Lucu. Ambilin selimutnya boleh nggak sayang tolong? Oke, live with mom sekarang Gak begini. apa-apa loh, gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Banget. Sekarang tuh banyak banget ya ini ya topik yang lagi sedang hangat banget ya insecure ya. Betul, betul. Apalagi lagi musim WFH gini kan, di rumah doang. Coba kita kerjaannya liatin kehidupan orang lain. Bener. Terus Eh, akhirnya bandingin sama kehidupan diri sendiri, makin deh tuh betul. insecure. Benar, benar. Apalagi terus di rumah sendirian, makin mikir kayak, aduh, aduh, aduh gitu. Iya. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Hmm. Kak Aca pernah nggak sih merasa yang namanya insecure? Pernah lah pasti, nggak mungkin nggak, setiap setiap orang tuh pasti pernah. Aku apalagi aku cerita paling apa ya, dulu tuh pas lagi aku SMP ya kan, masih Mm-mm. masih baru-baru bertumbuh gitu, masih bisa bisa jati diri. Aku kan kayak lumayan yang tinggi sendiri nih misalnya di antara yang teman-teman lain. Terus aku jadi ngerasa kayak, kok gue tinggi sendiri sih, oh gue nggak bisa sih kayak cewek-cewek yang lain pada yang biasa aja gitu. Jadi aku nggak pede, jadi aku bongkok kalau jalan. Oh, terus itu sampai kapan, Kak? SMP, SMA, gigi aku dulu gak rata juga kan, jadi aku kayak bener super duper nggak pede. Tapi untung akhirnya papaku mau mau ngebehelin. Tapi deh Hmm. karena jadi tuh ini tuh true story, karena dulu zaman Ah, dulu kan emang keadaan ekonomi keluarga aku susah kan, jadi aku tuh ngebehelnya yang atas doang. Jadi gigi aku sampai sekarang yang bawah oh, enggak. nggak rata, dan aku udah keburu males lagi sekarang buat ngebehelin. Jadi yang rata atasnya doang. Oh, Terus oke, oke, banyak oke. Itu banget pas sih. SMP. SMP, SMA. I think kalau perempuan tuh mostly insecure ke penampilan gak sih, Tin? Fisik ya. Iya, aku kayaknya ya, menurut aku ya. Mm. Padahal tapi sebenarnya banyak juga orang yang kayak pendek sebenarnya pengen tinggi gitu ya nggak sih, Kak? Iya, bener sih. Emang kayak emang kami juga manusia kan. Selalu ngebandingin sama orang lain dan kayak susah untuk bersyukur sama yang udah Tuhan kasih sih. Terus kayak sempet juga aku ngerasa kayak eh, terlalu berisi, kayak Mm-mm. pengen kurusin lagi gitu. Aduh, itu wajar banget sih. Aku pernah juga ngalamin itu kok, yang kayak akhirnya diet diet habis-habisan, nahan lapar, menderita tuh aku pernah ngelewatin itu. Nahan laparnya biar demi kurus gitu ya. Iya, padahal mungkin menurut orang mungkin nggak apa sih, ya Nggak, udahlah udah oke, tapi kan tetap aja menurut aku, di mata aku tuh kayak kurang gitu. Itu zaman bener-bener. kuliah awal sih kayaknya. Iya. London School lagi kan banyak ya Tahu cewek-cewek aja. cantik. Iya bener. Tuh Iya, kali. Aku setuju. juga kan aku London School ya. Kayak kalau ke toilet tuh cewek-cewek Mm-mm. lain tuh kayak wow, kece banget. Kamu kuliah di mana sih, Tin? London School, Oh LSPR iya. School. Kamu batch berapa? 13. Oh iya, iya, aku batch 10.
Beda 3 tahun kita. Oke. Terus itu berarti sampai kapan kakak ngalamin kayak insecure dalam hidup sehari-hari kayak gitu-gitu? Em, Maksud aku yang kayaknya yang paling parah tahap insecure aku tuh itu pas lagi SMP SMA gitu ya, awal-awal kuliah. Tapi jujur ya, namanya sebagai manusia pasti apa, Tuhan kasih hal yang baru lagi, ngelewatin lingkungan baru lagi, Tuhan kasih pekerjaan baru tuh pasti masih ada lagi rasa insecure baru lagi, ya kan? Nggak mungkin kayak udah insecure dulu aja sekarang gue selalu secure terus ke depannya, nggak mungkin sih, pasti ada aja lagi insecure insecure kecil yang pasti tidak pernah datang lah gitu, kayak misalnya am I good enough, apa kerjaan aku cukup bagus nggak ya gitu, masih ada aja sih sampai sampai sekarang gitu, tapi iya. Oh, pernah Termasuk, ikut ngobrol. iya, termasuk aku jadi ibu udah cukup bagus belum ya buat Lukas gitu, pasti ada juga gitu. Tapi gimana, artinya gimana cara kita mengatasinya, dan betapa pentingnya support dari orang sekitar juga sih. Kalau sekarang aku udah merasa ya emang support dari Andy yang bener-bener berperan banget, support suami gitu. Kalau mungkin buat cewek-cewek yang belum nikah, menurut aku penting banget punya community yang memang bisa saling nge-support gitu loh, yang oh iya daddy, Yang selalu ingetin kita ya kalau kita udah overwhelm sendiri gitu kan. iya iya benar benar benar. Aduh, Baby, sedih banget mukanya. baby, tolong. Lucu. Iya iya sayang. Oh iya 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 iya. Oke, Kejap, aku internetnya bisa tetot. aku bisa ini ngantuk aja sih kayaknya. Daddy to the rescue, daddy to the rescue, yes. Oke, back to the topic. Terus itu gimana cara Kak Aca buat kayak apa ya, kayak menahan diri untuk nggak terlalu mikir jauh banget gitu, untuk nggak insecure disimpan mulu gitu, itu Kak Aca kayak gimana? Aku juga baru sadar nih Tin, aku tuh kayak dulu adalah aku tipe orang yang pengen nyenengin semua orang gitu. Nah menurut aku itu adalah salah satu penyebab atau enggak apa ya, tanda kali ya kalau orang insecure, karena kita tuh pengen pleasing semua orang, pengen memenuhi kesenangan semua orang. Jadi akhirnya kita kalau misalnya nggak berhasil menyenangkan pihak ini, kita akhirnya jadi kayak merasa bersalah, you know, atau kayak kayaknya gue harus berubah nih, ngikutin orang yang ini gitu. Padahal masing-masing kita kan memang punya karakter sendiri-sendiri. Tuhan emang menciptain kita masing-masing tuh ada kelebihannya sendiri-sendiri, ada ciri khas karakter spesialisnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak nggak harus loh sebenarnya nyenengin semua orang gitu. Padahal mungkin kedengerannya kayak kita mau nyenangin semua orang tuh kelihatannya hal yang bagus ya Kak, tapi ternyata itu malah tanda kalau kita insecure ya. Iya loh, bener loh. Jadi kalau misalnya aku penting banget sih emang tahu juga kayak sebenarnya apa panggilan Tuhan dalam hidup kamu gitu. Jadi ketika kamu udah tahu exactly apa panggilan Tuhan hidup kamu, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kamu, jadi kamu tuh udah tahu apa yang mau kamu lakuin, walaupun mungkin ada beberapa orang atau pihak yang mungkin terkesan kayaknya nggak setuju nih sama apa yang kamu lakuin gitu. Kalau menurut Kak Aca, apa sih faktor yang bikin kita tuh insecure gitu? Salah satu faktor terbesar. Faktor terbesar yang bikin kita secure. Insecure. Oh, insecure. I think tergantung masa. Tergantung masa-masa kehidupan sih. Kalau misalnya kayak masih kayak tiap-tiap orang beda-beda juga. Kalau misalnya masih kayak dulu tadi aku cerita nih masih kayak SMA atau awal kuliah, kayak tuh penampilan nomor satu sih, kayak ngerasa apakah gue nggak bisa connect Bluetooth-nya. Ini nyuruh gue pakai itu kayak nggak bisa connect Bluetooth-nya, harus tutup Instagram. Iya, penampilan sih menurut aku kayak apalagi sekarang dengan ada Instagram, orang-orang misalnya ngepost selfie, orang-orang ngepost OOTD dengan barang-barang branded, misalnya orang-orang bisa kayak dulu sebelum corona bisa liburan enak,
terus kita mungkin hidupnya tidak seenak itu gitu. Menurut aku itu sih, dengan membandingkan hidup, ya membandingkan hidup kita Betul, betul. hidup orang, itu tuh mulai bikin kita insecure ketika kita ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Menurut aku itu nomor satu penyakit yang harus eh, diwaspadai Akan. oleh setiap teman. Oke, oke. Nah, itu kalau misalnya kayak orang-orang yang insecure gitu, menurut Kak Aca, outputnya dia bakal kayak apa sih? Ciri-ciri orang insecure kan pasti kayak ada, apa ya, mungkin sifat-sifat yang dia nggak sadari gitu. Menurut Kak Aca tuh sifat, Kayaknya menurut aku dia jadi nggak percaya diri. Kayak menurut orang ini, si cewek ini, misalnya cewek A ngeliat dari dia tuh nilainya 5 gitu. Padahal orang lain ngeliat dia nilainya tuh mungkin 9, ngerti gak sih? Tapi cara dia ngeliat diri dia sendiri tuh 5. Jadi cara dia ngebawa diri dia juga jadi akhirnya rendah. Padahal sebenarnya Tuhan ciptain kita tuh udah 10 loh. Udah seberharga itu gitu. Jadi the way kita ngebawa diri kita juga ngaruh banget sih. Terus apalagi ya outputnya ya, selain nggak percaya diri, jadi gampang denger omongan orang, kayak kupingnya tuh tipis gitu, kayak orang ngomong apa cepet banget terpengaruh. Dulu pun aku juga kayak gitu kok, aku sempat melewati masa-masa itu. Terus kayak nggak pernah cukup puas gitu sama apa yang dia punya. Kayak Tuhan, misalnya Tuhan udah percayain talenta ini, Tuhan udah percayain skill ini, atau Tuhan udah percayain berkat segini, financially, berkat kesehatan, berkat yang lain-lain, tapi kayak nih orang selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa nggak pernah konten, nggak pernah cukup puas gitu sama yang dia punya. Kak, maaf nih sebelumnya, ini sinyal aku yang jelek atau sinyal kaca yang kotak-kotak ya? Aku di kaca aku nggak? Aku mati, guys. matiin wifi. Soalnya First Media juga kadang agak-agak, jadi aku takut aku yang Kayaknya aku udah matiin wifi ini, sekarang aku udah pakai sinyal kuota. Ini oke. Ini fix wifi aku sih. Oke. Nah, terus Kak, ini kalau misalnya teman-teman mau ikutan nanya nggak bisa ya, Tin? Ada nih Kak di question box, nanti aku bukain. Oh, oke. Soalnya kalau aku nyalain komennya, nanti muka Kak Aca ketutupan. Terus pada komen juga kayak, muka Kak Aca ketutup gitu. Ya udah, oke. Nanti aku bahas Q&A. Iya, benar. Ini kamu udah tulis di sini juga, aku baru baca nih. Iya. Jadi nggak ketutup gitu. Oke, lanjut Kak. Kakak pernah ngalamin satu momen paling gedenya nggak insecure, kayak mungkin lebih dari secara fisik doang, tapi ini yang kayak udah sampai ngeganggu secara mental, secara pikiran kayak gitu. Secara mental dan pikiran pernah nggak ya? Ya mungkin masalah kerjaan kali ya. Kayak maksudnya beberapa tahun belakangan ini, bukan yang kayak dulu banget masalah fisik lagi, tapi mungkin kerjaan kayak banyak juga nih sekarang orang-orang yang kerjaannya bagus, kayak lebih bagus dari aku ngerasa kayak mereka lebih kreatif dari aku, karena aku di industri kreatif kan, jadi kayak hasil kreativitas kita yang benar-benar dilihat dan dinilai gitu. Jadi mungkin aku pernah ngerasa insecure di situ. Tapi ya puji Tuhan sih, Tuhan itu baik. Ketika kita minta sama Tuhan, kita minta sama Bapak kita, Tuhan kasih kok. Kayak aku minta, Tuhan, aku minta kreativitas, ide-ide baru ya Tuhan. Ntar Tuhan kasih ide-ide baru yang menurut aku emang fresh gitu, yang akhirnya bisa aku terapkan. Dan yang paling penting juga rasa percaya diri itu sih, kayak pemulihan gitu loh, kayak oh iya, aku juga aku ini kok, walaupun mungkin mereka juga kreatif, tapi aku juga bernilai loh gitu. Kayak menurut aku rasa konten itu sih yang agak susah dicari dan hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan menurut aku ya.
Berarti balik lagi kayak kita udah diciptakan Tuhan kayak apa ya kayak. Iya, benar, benar, benar. Makanya Oke. emang kita harus tahu juga sih, kita tuh diciptain Tuhan memang udah whole gitu, udah konten. Jadi kayak nggak nggak perlu tuh yang namanya cari pacar dulu, baru aku merasa utuh Benar, seutuhnya, atau kayak benar, benar. aku harus pakai barang-barang yang harganya segini 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 dulu, baru aku merasa percaya diri gitu. Itu nggak perlu lagi sis kalian. Jadinya kayak pengen masukin diri kita ke standar yang apa kata dunia gitu ya kayak. Iya benar sih. Mau apalagi makanya itu penting banget komunitas juga kan, kayak teman-teman kita, cara teman-teman kita melihat sesuatu kan akhirnya akhirnya mempengaruhi kita juga kan, mempengaruhi kita cara melihat kita akan sesuatu. Jadi penting banget yang punya teman-teman yang value-nya itu value-nya sama kita gitu loh, yang memang udah Tuhan kasih, yang memang udah dari Tuhan value-nya, bukan kayak cara dunia ngelihat standar orang seperti apa gitu. Benar-benar. Kak ngomongin kayak kita cari komunitas gitu kayak kalau misalnya di sekitar kita aku kemarin baru dapat beberapa kali DM curhat gitu kayak mereka bilang mereka tuh nggak ketemu teman-teman yang kayak saling dukung, nggak belum ketemu gitu teman-teman yang kayaknya klop banget, value-nya sama. Kalau kayak gitu gimana Kak? Wah susah juga ya, tapi biasanya memang dari gereja. Mostly yang kayak menemukan komunitas yang ngebangun itu dari gereja. Jadi biasanya di gereja ada kayak komsel yang seumuran biasanya, yang punya mentor, punya kakak rohani pembimbing yang bisa ngebimbing kalian gitu. Tapi kalau kalian udah coba berkali-kali juga, nyoba jangan sekali langsung kayak nyerah gitu ya kan. Kasih kesempatan lah beberapa kali datang, kenalan, membuka diri. Tapi sekarang lagi corona jadi mungkin by Zoom kali ya. Komsel ya. Benar. Lagi masih pandemi kan di Indonesia. Ya kasih kesempatan beberapa kali. Kalau misalnya mungkin kalian juga belum ngerasa srek, aku rasa boleh di Instagram kan sekarang lagi masanya ini nih Komsel via Zoom. Jadi bisa juga tuh coba ikutan join sama Komsel dari Komselnya temen mungkin. Kalau kalian nggak temen ada yang ngeposting ikut Komsel di sini, terus dia diberkati, coba ikutan gitu ya. Yang penting menurut aku kita tuh bertumbuh sih, kita bisa belajar sesuatu dan bertumbuh gitu. Berarti dari kita juga harus ada usahanya gitu ya, harus mencoba cari terus gitu ya kayak. Iya bener sih, kayak juga nyari pacar kan, maksudnya kan kita nggak mungkin diem di rumah aja ya kan, maksudnya bukan sekarang pandemi kayak dulu nih Benar-benar. before corona kita nggak mungkin kayak diem di kamar aja ngendep, kita harus kayak bergaul, berteman dan lain-lain kan buat menemukan pacar. Sama sih kayak nyari komsel juga gitu menurut aku. Benar-benar. Nah, ini tadi kan udah ungkit soal pacar-pacaran nih. Ini pasti rame banget yang penasaran kan. Sebenarnya kalau kisah hidup Kak Aca sama Kak Andi kan ada di buku di Morav juga. Jadi guys jangan lupa beli. Oh ya, Nah, udah baca terus belum, Tin? udah dong, aku punya bukunya. Aku simpan di mana ya? Ada loh, aku beli beneran. Aku mau nanya part favorit kamu yang mana? Gantian ya Aduh. tanya. Em, menurut aku yang bagian kalian ribut terus Kak Andy itu kayak bela-belain dari situ ke Jakarta buat kayak make things out gitu. Oh. Menurut aku kayak itu sebuah perjuangan gitu loh. Kalau misalnya emang kayak kita serius sama orang atau cowok itu serius sama kita, dia harus berjuang segitunya ya nggak Kak? Iya. Ih, mantap, mantap ya, bener-bener bener. Iya dong. Kan soalnya kayak banyak nih yang kayak suka curhat kayak ngakunya cinta tapi cowoknya ngapain lah kayak nggak ngehargain ceweknya kayak gitu ya nggak suka. Jadi kan Mhm. belajar banget dari KND kalau semua tuh harus diusahakan sih. Asik, because action speaks louder than words. Betul, betul. Nah, ngomongin soal cinta-cintaan, Kaca, menurut Kaca orang yang insecure, apalagi khususnya cewek gitu, apa ya, kayak lebih rentan masuk ke relationship yang salah nggak sih, Kak? Hmm, relationship yang salah ya. Aku mungkin lebih rentan jadinya apa ya, membuat relationshipnya jadi lebih, jadi apa ya, jadi
gini, pasti kan Tuhan kan punya panggilan nih buat kita masing-masing. Dan aku percaya kalau kita udah whole sebagai satu pribadi yang utuh, begitu kita ketemu sama pacar kita yang pribadi yang utuh juga, Tuhan tuh akan percayain nanti tugas yang baru nih. Gitu. Jadi kalau misalnya masih insecure, satu dari orang ini atau dua-dua yang masih insecure, ya makin lama untuk menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kalian gitu loh. Arti kan makin jauh, banyak detour. Kalau misalnya kita jalan tuh suka ada Gue juga kan. jalan yang dibenerin, ya kan suruh puter balik tuh, aku suruh belok. Nah itu makin banyak detournya kalau masih insecure. Karena kenapa? Kayak Karena kalau di pacaran kan lebih jadi sering berantem, bener gak? Kalau insecure. bener. Kayak dulu pernah nih pas lagi pacaran, pernah loh si Andy kerja, aku masih di Jakarta, Andy di Sydney. Si Andy tuh kerja sampai jam 4 pagi coba. Nah, untung waktu itu aku secure sih. Kalau aku insecure kan aku kepikiran, mohon maaf ini cowok saya kerja apa ngapain ya? Apa duk clubbing kali ya? Apa sama cewek lain sampai jam 4 pagi gitu, ngerti kan? Iya, tapi aku untung dulu aku percaya aja sih dia kerja jam 4 pagi. Padahal kita nggak video call. Kayak aku nggak kayak mana buktinya lo kerja kirim sama gue sekarang gitu. Enggak sih, tapi ya untungnya aku percaya, walaupun nih Tin sempat kayak beberapa saat setelah itu ada juga teman aku yang bilang, emang lu yakin si ini kerja, lu yakin si ini kagak udah jalan juga sama cewek lain. Kan ada teman aku yang ngomong kayak gitu, tapi karena Tapi mungkin kalau iya, tapi kan dari akunya udah cukup secure, jadi aku kayak tidak termakan mentah-mentah sama omongan dia. bener-bener. Aku kemarin sempat nonton yang Kak Aca live sama Kak Marsha Manopo sama Kak Sinta. Oh, Itu kan juga sempat bahas ini kan, kayak insecure iya, gitu dalam iya, sebuah hubungan relationship gitu ya nggak sih iya, Kak? iya, bener. Jadi dia jealous, over jealous kan kalau orang insecure. Terus mikirnya jadi negatif mulu gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Benar-benar benar. Oke, nah selanjutnya adalah menurut Kak Aca gimana sih kita sebagai anak Tuhan gitu? Step-stepnya apa sih yang harus kita lakuin kalau kayak kita sadar nih kita insecure dan gak pengen insecure lagi gitu? Hmm. Kalau kita sadar kita tuh insecure tapi kita nggak mau insecure lagi. Mm-mm. Berarti emang ketika kalian sadar kalau kalian insecure itu udah salah satu good start gitu, udah salah satu tanda yang bagus kalau kalian itu insecure dan kalian mau berubah untuk menjadi orang yang secure. Yeay, aku kasih apresiasi dulu. Nah, kalian harus tahu kalau emang Tuhan tuh udah ciptain kita, setiap dari kita itu dipikirin dulu loh sama Tuhan gitu, kayak nggak kayak udah gue ciptain, misalnya gue ciptain penyanyi Raisa dengan niat gitu, kayak soalnya cantik banget, suaranya bagus, kok kayak dia perfect banget, Tuhan kok aku kayak gini aja. Tuhan enggak loh, sama loh, Tuhan ciptain setiap kita tuh bener-bener kayak dipikirin dulu, ada tujuan, ada rencana kita di dunia ini mau ngapain gitu. Jadi kita harus tahu dulu memang setiap pribadi kita itu precious, berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin kita ngerasa ke dunia, kok gue ngerasanya kayak teman-teman gue nggak ngerasa gue precious sih, keluarga gue nggak ngerasa gue precious sih, malah keluarga gue sendiri yang bikin gue mungkin kayak ngerasa gue jadi kayak rubbish gitu loh. Tapi enggak, sebenarnya Tuhan tuh menyiptakan kita tuh, setiap kita precious dan ada tujuan masing-masing. Jadi kita harus tahu akan hal itu, gimana caranya ya bangun hubungan sama yang ciptain kita, sama yang bikin kita ya Tuhan. Tuhan Yesus ciptain hubungan, bangun hubungan, worship, banyak duduk di kaki Tuhan, bangun komunikasi, doa. Karena kita tahu dan yakin kalau emang kita tuh berharga di matanya Tuhan. Dan setelah kita tahu kalau kita emang udah konten, jadi cari tahu apa nih tugas gue di dunia ini. Apa nih yang emang udah Tuhan pengen gue lakuin di dunia ini. Nah, makin pelan-pelan, makin ke situ nanti pasti Tuhan buka jalan, Tuhan temuin. Kalau emang kalian niat, kalian pengen banget punya teman-teman yang bisa support kalian, yang positive vibes, kalau kata anak zaman, terus Tuhan pasti kasih kok, Tuhan buka jalan. Juga mungkin misalnya kalian udah rindu banget punya pasangan hidup, doa Tuhan, aku nggak pengen Tuhan punya pacar yang insecure, aku juga pengen punya pacar yang secure juga sama kayak aku, ya doa aja sama Tuhan, pasti Tuhan kasih. Amin, amin. Jadi sebenarnya intinya balik lagi ke Tuhan ya.
Oke, oke. Kak, terus mau nanya, kan Kak Aca di dalam masa pernikahan gini kan juga pernah ngerasain namanya insecure kan? Itu Pernah respon, ya. itu respon Kak Andi sebagai pasangan Kak Aca tuh dia ngapain? Kayak apa yang dia lakukan untuk bikin Kak Aca nggak insecure lagi gitu? Aku pikir-pikir apa ya? Pernah insecure. Oh, ya yang recently aja ya. Pas lagi hamil deh, lagi hamil kan aku kayak awal-awal hamil nih, aku ngerasa kayak berubah aja gitu, kayak nggak tahu deh kayak berubah, kayak lebih orang bilang lebih kucel karena hamil anak cowok, jadi kayak lebih demek gitu. Gimana sih kayak even aku misalnya aku Instagram story biasa aja, orang pasti banyak banget yang komen kayak pasti anaknya cowok ya kak, kok lebih cool sih, terus kayak orang bilang make upnya kok nggak nempel sih kak gitu. Kayak Makeup gak nempel gimana ya? sesuatu ini udah makeup gue niat banget dari pagi itu juga nggak nempel gitu kan. Nah ya di situ yang ini bilang sih, kamu tetap cantik buat aku, itu penting banget loh, walaupun mungkin faktanya emang gue berubah ya, tapi ketika suami ngomong kayak gitu, buat aku kamu tetap cantik, buat aku kamu aku apa nomor nomor satu buat aku gitu, itu kayak langsung kita tuh sebagai perempuan, oh iya bener ya, eh, aku memang berharga di mata Tuhan ya, karena suami aku juga menghargai aku kok gitu. Jadi itu sih kayaknya yang paling recently. Langsung boost up gitu juga confidence-nya ya Kak ya? Iya, iya. Jadi kayak penting banget buat cari pasangan yang suportif kayak gitu ya. Kak Aca sama Kak Andi emang couple goals sih untuk rakyat Indonesia. Jadi GR nih kita. Oke, aku yakin banget udah banyak banget yang mau nanya. Belum nanti aku nanya lanjutan dari aku. Mungkin aku buka kali ya komennya biar yang pada mau hai-hai. Berarti aku kalau biar nggak ketutupan mukanya begini ya, Tin? Tapi kalau komen mereka panjang banget juga kayak ada yang ketutup sih Kak. Tapi Ketutupan. nggak apa-apa. Tetap cantik kok. Ah, bisa aja, Titin. Hmm, Terus hmm. Titin ini work from home apa tetap ke kantor kamu? Aku from home Kak. Oh, Kayaknya bulan depan deh baru balik lagi ke kantor. Soalnya dari pemerintahnya udah mulai longgar PSBB-nya gitu. hmm, oke. Oke, aku ada salah satu pertanyaan nih Kak. Apa kuncinya supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Wow. Oke. Sehingga kita bisa buang rasa insecure. Aku rasa kadang yang bikin kita nggak bisa berdamai sama diri kita sendiri itu adalah pengalaman traumatik di masa lalu, menurut aku. Entah itu kita sendiri yang bikin, maksudnya dosa, kita tahu nih kita nggak boleh, tapi kita bikin, atau orang lain yang ngelakuin ke kita. Jadi kita ngebuat trauma dan kayak menyimpan memori itu di dalam pikiran kita sehingga mempengaruhi cara kita melihat kehidupan kita sekarang sama masa depan. Nah, caranya adalah harus melepaskan pengampunan sih sama orang yang bikin kita trauma itu. Harus berdamai sama trauma yang udah terjadi. Harus memang udah, ya udah emang itu udah terjadi. Aku harus bisa melepaskan pengampunan buat orang itu dan supaya bisa lega. Aku tahu ini nggak gampang sih, ngomong sih gampang ya gue sekarang, tapi aku tahu banget ini ngejalaninnya tuh setengah mati, jungkir balik, susah banget. Karena mungkin orang bilang, iya gue udah maafin dia, tapi deep down inside nih masih pahit nih. Nah itu tuh biasanya yang bikin bikin akhirannya nggak bisa damai sama diri sendiri. Jadi gimana tuh caranya masing-masing dari kalian untuk bisa melepaskan pengampunan sama orang yang bikin traumatik di masa lalu? Menurut aku itu salah satu cara awal untuk kita bisa berdamai sama diri sendiri. Nah, itu kan kalau tadi kasusnya traumanya sama orang sekitar, Kak. Kalau yang si kasus kita bikin dosa di masa lalu, itu cara kita berdamai sama diri kita. Satu-satunya cara adalah kita akuin kita udah bikin itu sama Tuhan dan kita minta ampun. Karena aku percaya kok seberat-berat dosa kita, Tuhan tuh pasti mengampuni asal benar-benar kita memang niat bertobat. Karena kan Tuhan lihat hati kan.
Kita bisa dibohong sama orang lewat mulut, lewat acting, tapi kalau hati Tuhan kan nggak bisa dibohongin. Jadi kita Benar-benar. benar-benar datang sama Tuhan, minta ampun, dan kita mau bertobat, pasti Tuhan ampuni. Dan aku percaya ketika kita udah benar-benar 100% minta ampun sama Tuhan, Tuhan kasih pengampunan dan Tuhan kasih damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tuh kuncinya, peaceful dari Tuhan itu tuh yang menurut aku dunia nggak bisa kasih. Yang cuma Tuhan yang bisa kasih dan akhirnya membuat kalian, membuat kita jadi damai sama diri sendiri dan akhirnya secure. Betul, 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 betul. Kak, ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Kalau tadi apa ya? Salah satu solusinya adalah cari temen yang suportif gitu di gereja. Nah, ini gimana kalau teman gereja justru yang bikin kita insecure? Cara buat hindarin mereka gimana sekarang satu bidang pelayanan. Tantangan juga ya, challenging juga ya. Yang pertama sih, aku rasa aku juga pengen ngasih tahu kalau banyak juga aku ketemu orang yang merasa kecewa sama orang-orang di gereja. Karena menurut mereka kayak orang-orang di gereja tuh adalah mereka mengharapkan mestinya orang di gereja tuh lebih baik dong dari orang di dunia. Padahal, hey, orang-orang di gereja juga masih manusia loh. Bukan aku nggak bela mereka, tapi mereka Benar. kan ini kenyataan gitu. Mereka masih manusia, masih ada daging, masih di dalam daging, masih punya kesalahan yang mungkin mereka nggak sadar kalau itu adalah salah dan menyakiti hati kalian gitu. Jadi kalau masih ada orang di gereja yang menyakiti hati kalian itu wajar, nomor satu. Nomor dua, jadilah orang yang lebih berbesar hati untuk menerima kenyataan itu, kayak oh ya udahlah mungkin dia memang belum dewasa mungkin dengan menggunakan mulutnya masih suka ngata-ngatain aku, misalnya insecure ngata-ngatain aku ini tuh kalau ketemu yang diomongin hal-hal yang nggak enak nih gitu kan. Jadi yang kedua jadilah orang yang hatinya lebih besar untuk bisa menerima kenyataan itu gitu. Yang ketiga menurut aku, kalau udah ini udah mengganggu banget, menurut aku ajak ngobrol aja berdua, nggak apa-apa kok. Ajak ngobrol berdua, komunikasiin. Walaupun mungkin di budaya timur kita kan kayak konfrontasi tuh kayaknya satu hal yang bukan tabu, tapi Dihindari lah harusnya. dihindari. Iya, kayak lu ngajak ribut ya, nggak enak jangan, nggak enak, nggak enak. Tapi menurut aku yang nggak enakan itu justru nanti bisa ngelit ke perpecahan, ya kan. Sedangkan kalau udah dalam satu bidang pelayanan nggak ada unity, susah mamen. iblis Benar-benar. iblis seneng tuh kalau kita kayak gitu mau pelayanan tapi hatinya masih masih panas sama teman, sama rekan pelayanan kita. Iblis seneng tuh kayak gitu. Nah jangan kayak gitu. Jadi kita kalau udah nggak tahan banget berkali-kali misalnya dia ngelakuin kayak gitu, ajak ngomong aja berdua, tapi jangan by itu, jangan by ketik by WhatsApp. Soal WhatsApp. kata-kata kan nggak ada nadanya. Kalau misalnya ketemu nggak bisa sekarang, ya telepon dulu untuk ajak ngomong baik-baik dari hati kamu um, dengan nada yang tepat, jangan kayak ngajak ribut. Dan memang tujuannya buat memperbaiki situasi dan kondisi, bukan buat kayak konfrontasi gitu. Bukan buat ngajak ribut lagi ya. Dan justru kayak ngobrol gitu bikin kita kayak terbuka nggak sih Kak? Kayak maksudnya kita jadi kadang jadi lebih tahu gitu. Oh dia tuh kayak gini karena mungkin masa lalunya kenapa, mungkin dia hidupnya berat banget gitu. Jadi dari benci itu bisa tiba-tiba kita jadi empati gitu sama dia, ya nggak sih Kak? Bener banget sih, bener. Aku juga ngalamin itu sih, bener. Kayak tadinya orang-orang ini kok kayak benci banget sih sama gue, kayaknya gak suka banget sama gue gitu. Tapi setelah aku denger cerita masa lalunya, oh ya pantesan dia kayak gitu ternyata. Dia punya masa lalu seperti itu gitu. Bener sih, kamu bener, Tin. Bener-bener. Oke, next pertanyaan ini pertanyaannya asli banyak banget Kak. Jadi maaf ya aku scrolling dulu. Gak apa-apa. Ada yang nanya nih, Ciditin pelayanan apa? Ya. Kayak aku pelayanan apa ya? Aku di Youth GBI Senayan City, melayani di bagian acara. Gitu. Oke, ini pertanyaannya. Shalom Kak mau nanya, kalau kita kayak lagi di gereja ya ada Shalomnya. Shalom. Mau nanya kalau kita dikomenin mulu sama mama kita sendiri gimana?
justru kayak insecure itu datangnya dari tekanan dari keluarga gitu. Itu kan nggak bisa dihindari ya kak ya, gimana. Bener juga sih, salah satu penyebab insecure juga mungkin punya orang tua yang terlalu kritikus ya, yang kayak Kritikal. kritikal, yang selalu mengkritik kita gitu, kayak jarang memuji kita, itu juga salah satu jadi penyebab insecure kita. Nah, kalau misalnya ini yang nanya, oke, kalau misalnya dia udah sadar nih, oh gue insecure gara-gara nyokap gue nih kayaknya suka ngomongin gue. Ini emang tricky juga sih, karena kalau kita ngomong sama orang tua salah, yang ada ntar jadi ribut ya kan, kayak orang tua merasa kayak, oh gue sama ini gak jadi ke lu malain gue sekarang gitu kan. Betul. Atau enggak malah Terus diomelin. iya bener, kayak lu gak terima gitu ya kan. Aku rasa ini minta kekuatan dari Tuhan sih, minta kesabaran ekstra dari Tuhan, dari Roh Kudus, supaya kalian punya rasa kesabarannya ekstra daripada yang sebelumnya gitu. Ketika mama udah mulai lagi mengeluarkan kata-kata yang bikin kamu makin insecure gitu, kamu udah dalam hati harus kayak, dalam nama Tuhan Yesus aku nggak kayak gitu, dalam nama Tuhan Yesus aku ini indah di mata Tuhan gitu, aku nih aku baik kok gitu. Dan juga itu dia tadi, pertama itu, yang kedua komunitas. Jadi ketika di rumah, di keluarga kayak gitu, kamu harus punya komunitas yang benar-benar mensupport kamu gitu. Bener. Jadi di saat kita sendiri udah down banget, kita punya kayak backup ya, Iya kayak benar, yang masukin kita tuh hal-hal yang positif kayak gitu ya kak. benar. Dan Tapi kak Acel pernah nggak sih ngalamin di rumah kayak gitu? puji Tuhan sih enggak sih, soalnya kayak orang tua aku kayaknya, papaku lumayan kritis, tapi kritisnya kayak bukan soal fisik, kritisnya lebih kayak ke, kamu udah ngapain aja, lebih kayak memotivasi aku supaya aku lebih produktif gitu loh. Kayak kalau lagi liburan, gue nggak boleh bangun siang, Tin. Wow, ya, ya. Gue kayak kalau misalnya masih kecil, gue tuh udah dijadwalin kayak jam segini mandi, jam segini belajar, jam segini. Jadi pokoknya kayak harus tetap produktif gitu loh. Jadi gue sampai sekarang kebiasaan harus produktif gitu, ngerti kan? Oh, ya. Kritisnya lebih ke situ sih. Meskipun libur pun juga harus bangun pagi ya, tetap ada jadwalnya. Bantu bersihin rumah lah, ngapain lah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aku bingung nih, pertanyaannya banyak banget ya, Kaca. Kalau Titin sendiri pernah gak sih ngalamin insecure? Wow, ditanya balik. Aku sering lah ya, kayak apalagi buat cewek insecure itu kayak apa ya, kayak sering banget muncul gitu. Cuman gimana caranya kita nggak terus mikirin itu, akhirnya jadi kependam dalam hati kayak gitu. Kalau ada kayak, ih iya ya, apa gue kurang bagus ya, apa gue kurang ini ya, kayak gitu, itu mah pasti selalu ada nggak sih kak? Tapi kita punya power buat nggak biarin itu semua numpuk di otak kita gitu, akhirnya kayak ngubah pandangan kita ke diri kita sendiri. Nah itu yang nggak boleh ya nggak sih? Apa jadi aku yang kayak ngejawab itu di Ada yang nanya nih, Elvi Debra, Kak gimana misalnya temen ada yang ngomong, ih kamu cantik deh, terus kita balas nggak, ah gue jelek, salah nggak sih? Salah dong, karena berarti menunjukkan kalau kamu nggak percaya diri, menurut benar. aku. Kalau Betul, misalnya betul. teman udah bilang cantik, ya bilang thank you, karena dia udah muji kita gitu. Benar-benar. Itu aku awalnya sok banget kayak sering dipuji. Cuman aku juga dulu kayak, oh enggak lah, lu lebih cakep kayak gitu. Itu kelihatannya mungkin kesannya kita kayak rendah hati, tapi padahal enggak ya kak. Kayak itu kayak kita insecure sama pujian orang, kayak kita Nggak enggak yakin. menganggap itu sebagai itu tulus gitu. Iya, kalau misalnya memuji orang lain juga masih boleh sih, cuma mungkin kayak thank you, lu juga hari ini lu cantik, hari ini lu terlihat fresh banget deh, you know, kayak jadi soalnya thank you gue terus kayak balas pujian ke dia lagi gitu, ngerti kan? Tapi kalau dia bilang kayak, ah lu lebih cantik dari gue, kayak berarti
lu membandingkan sama dia dong gitu ya kan. Dan itu juga nggak akan kelar nggak sih kalau ngomong enggak lu lebih cakep, dia bakal ngomong juga gitu. Iya, you're the best, you're the best gitu 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 terus sampai tahun depan. Bener. Kak, aku punya pertanyaan dari aku nih, Kak. Hmm. Kan tadi Kakak sempat mention soal panggilan hidup gitu. Kalau kita tahu calling kita, panggilan hidup kita tuh bakal lebih secure gitu. Nah, boleh nggak sih Kak ceritain perjalanan hidup Kak Aca menemukan calling? Wih, itu kayaknya panjang banget, cuman mungkin bisa intisarinya gitu. Wow, perjalanan aku menemukan panggilan hidup. Yang pasti dulu tuh aku mencoba semua sih. Jadi kayak apapun yang di depan aku, tawaran yang positif ya maksudnya. Aku coba, maksudnya selama aku bisa bantuin orang, selama aku jadi berkat buat orang, terus juga ada kesempatan aku belajar ini itu, aku coba, aku sempat les drum, Tin. Oh, Karena wow. gue dulu ngeliat cewek, kerennya cewek main drum gitu ya kan. Sekarang dapat suami main drum, and dia Oh, married. gemes. KND mah bisa semuanya. Terus, pokoknya aku coba-coba semuanya, aku coba pelajarin juga. Nanti pelan-pelan tuh Tuhan akan mengkerucutkan, membuat spesifik apa yang emang bener-bener calling lu gitu. Tapi kita sebagai manusia harus ada bagian kita untuk coba-coba. Dulu aku sempat juga coba jadi anchor, news anchor, reporter. Jadi orang lagi demo, aku turun ke jalanan. Tuh pernah juga aku jalanin. Dan sampai akhirnya aku ngerasa, oke, ini kayaknya memang bukan bukan calling aku nih. Aku udah sampai berjuang banget. Kayaknya aku belum menemukan passion di sini gitu. Jadi itu sih hidup aku lumayan panjang sih, Tin. Jujur panjang banget, ntar bosen yang denger. Bener Enggak lah, dah. Kak Aca gak pernah membosankan. Saat lu. Terus Tapi ya intinya sekarang aku sampai jadi Kak Aca yakin, oke, ini kayaknya calling gue nih gitu. hmm, jadi ketika ketika aku tuh merasa kerjaan aku sebagai content creator atau orang-orang bilangnya social media influencer atau whatever itu, aku ngerasa itu menjadi berkat buat orang-orang sekitar terdekat aku, keluarga, dan orang banyak gitu. Itu sih tanda-tanda menurut aku, oh ya ini memang panggilan dari Tuhan. Dan aku sendiri enjoy ngejalaninnya, walaupun aku capek setengah mati secara fisik, tapi secara emosional aku happy banget, kayak bener-bener semakin konten gitu dalam Tuhan, semakin happy. Dan itu sih salah satu tanda, oh iya ya ini yang panggilan Tuhan nih buat hidup aku gitu. Berarti simpelnya itu ya, kita sendiri nyaman, terus kita kayak senang jalaninnya meskipun mungkin kayak capek berdarah-darah, tapi kayak pas sampai rumah tuh kayak ada rasa puasnya gitu ya, kayak. Iya, bener sih. Kayak even udah kurang tidur, tapi lu masih semangat mau ngejalanin lagi besok gitu. Bener. Dan jadi berkat buat banyak orang. Berarti itu simpel banget ya. Kadang kita terlalu rumit gitu loh, Kak, untuk kayak mikir calling gue sebenarnya apa sih di hidup ini kayak gitu. Biasanya tapi Padahal memang tandanya nggak simpel. jauh-jauh dari passion kamu sih, dari talenta kamu, apa yang kamu tuh kayaknya jago dan kamu enjoy banget ngejalaninnya. Even awal-awalnya kamu nggak dibayar nih, tapi kamu mau ngejalaninnya. Nah itu tuh salah satu tanda-tanda biasanya kayak gitu. Dulu aku Betul. endorse nggak dibayar, Tin, kayak gratis aja karena gue suka, karena aku suka foto, mau nyoba explore, cari-cari properti gitu. Jadi nggak dibayar Bener. nggak apa-apa gitu. Nah itu tanda-tandanya. Bener. Aku juga dulu kayak nulis-nulis, kayak aku nulis dari zaman blog, terus kayak minta, Hmm. terus dulu Kak Green, Ikut mading nggak sih pas Nata, sekolah? apa? Ikut mading nggak sih pas sekolah? Nah, aku tuh baru sadar aku suka nulis tuh udah mau kuliah, Kak. Jadi pas kuliah aku ikut news, apa tuh kita, news club, Oh iya Telegram iya Club iya News, ya iya gitu, iya. kayak gitu-gitu. Nah, di situ baru kayak mulai menyadari, terus kayak orang-orang minta bantuan untuk nulisin ini, nggak dibayar pun mau gitu. Hmm. Benar-benar sama yang Hmm. Kaca bilang sih. Oke, nah ini banyak banget pertanyaan yang tadi masuk. Paling banyak adalah gimana sih, Kak, untuk percaya diri? Hmm. Oke. Gimana untuk percaya diri? Ini balik lagi sih ke jawaban aku yang tadi, kalau kita tahu dalam kita tuh adalah satu ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan, Mm-mm. maka kita pasti otomatis kita bakalan confident gitu loh.
even though, ya itu dia yang tadi aku bilang, even though misalnya hidup kita tidak terlihat sesempurna kehidupan teman yang lain, barang-barang kita tidak semahal teman-teman yang lain gitu, tapi kita tetap tahu kalau kita itu nilainya berharga di mata Tuhan. Jadi cara kita membawa diri pun akan berbeda, akan terlihat dan akan berasa kalau kita tuh percaya diri. Benar-benar. Berarti harga diri kita nggak diukur dari Hmm. materi, bahkan nggak diukur dari status ekonomi, status Hmm. sosial gitu ya, kayak kadang kayak Iya, itu bikin kita power, minder. fame. Betul, betul. Betul, betul. Kak, sebelum aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh nggak sharing apa sih salah satu prinsip hidup Kak Aca yang Kak Aca pegang banget dari dulu sampai sekarang? Yang aku pegang. Hmm. Dulu nih aku prinsipnya no pain no gain. Jadi kayak aku kayak gue harus berjuang keras banget nih buat ngedapetin sesuatu gitu. Tapi lama-kelamaan aku juga belajar, memang sih ada bagian manusia, tapi Tuhan yang tetap yang pegang kendali. Jadi kita memang harus berusaha sebagai manusia, tapi lebih daripada itu kita yakin kalau Tuhan yang udah punya rencana buat kita, pasti Tuhan juga akan buka jalan, Tuhan pasti juga akan kasih yang terbaik. Aku percaya sama ayat Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan padamu. Jadi berusaha penting, tapi yang lebih penting lagi adalah cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Nah itu kamu cari tahu, banyak duduk diem di kaki Tuhan gitu. Itu masih semua yang kamu butuhin Mm-mm. bakalan dipenuhi sama Tuhan, bakalan dikasih sama Tuhan. Amin, amin. Kak, aku penasaran deh. Kan Kak Aca nih di dunia entertainment ya. Tapi Kak Aca tuh vokal ngomongin firman Tuhan, kayak gitu-gitu. Itu Kak Aca pernah ngerasain insecure gak sih? Kayak takut, antar gue dijudge sama orang, antar gue diomongin sama orang, kayak gitu. Jujur pernah sih, tapi nggak terlalu sering, kayak sesekali atau dua kali gitu. Mungkin em, ketika aku mungkin apa ya, jauh mungkin ketika aku lagi jauh dari Tuhan, ketika aku kayak em, adalah masa ups and downs kan. Pernah juga aku sempat kayak kepikiran gitu. Tapi lagi-lagi aku bisa balik lagi kayak, oh ya kan emang Tuhan udah percayain aku di sosial media. Tuhan udah kasih followers, subscribers, itu kan semua dari Tuhan. Bukan usaha kerja keras aku, bukan kerja usaha keras aku. Jadi aku percaya Tuhan juga taruh aku di sini ada maksudnya. Gak cuma kayak, ya nggak cuma sekedar ngepost foto atau video aja gitu, tapi pasti ada maksud Tuhan. Jadi aku tuh alatnya Tuhan gitu. Aku juga doa kayak, Tuhan jadiin aku alatmu ya gitu, apapun yang mau kamu lakuin buat orang, jadiin aku alatmu. Jadi ketika aku sudah mulai insecure, Mm-mm. aku reroute pikiran aku ke, oh iya ya emang tujuan awal Tuhan kasih aku sosial apa kepercayaan follower dan subscriber kan memang buat kemuliaan Tuhan ujung-ujungnya. Jadi ya buat apa takut gitu. Hai Dayu, temen aku. Hai Kak Dayu. So kenal. Tapi aku amazed banget sih sama Kak Aca, kayak kayak dengan apa yang Kak bener ya, dengan apa yang Kak Aca punya tuh, kayak Kak Aca so vokal gitu untuk kayak Tuhan tuh baik loh, kayak gitu. Itu sangat menguatkan semua orang, aku yakin. Amin, 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 amin. Kak, ini ada pertanyaan Tapi kan, Kak. tapi Cara emang Tuhan, maksudnya aku kadang suka bilang, emang Tuhan kan emang baik. Bener gak sih? Maksudnya kayak, aku gak ngerti bener gitu kenapa gue harus gak insecure buat ngomong Tuhan itu baik. bener, tapi kan mungkin kayak ada orang-orang yang kayak nggak gitu pengen bahas kepercayaan mereka gitu, karena takut kayak nanti dikira kristenisasi lah, atau kayak dianggap kayak lu ngomongin ayat Alkitab padahal lu kemarin juga kayak gini kelakuannya, kayak gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya omongan orang yang negatif sih bakal selalu ada aja ya. Ya kan, Mm-hmm. tapi kalau emang kita tahu visi kita, kita tahu panggilan kita, akhirannya ya udah aku sih chill aja jadinya sekarang. Dulu mungkin awal banget ya iyalah kepikiran kayak, ih ngapain sih dia kayak ngepost ngepost ayat kayak gitu tuh, dia nyindir orang ya gitu kan, sosial media. Tapi Mm-hmm. akhirnya aku kayak berusaha untuk
chill aja sih. Oke, oke. Kak, ini ada pertanyaan. Cara Kak Aca meresponi orang-orang, tapi sebenarnya tadi udah kejawab ya, chill aja itu pasti jawabannya. Yang soal komentarin fisik kita. Iya. Hmm, cara kaca meresponi orang-orang. Aku akan lihat dulu nih yang pertama, emang yang diomongin bener gak sih? Gitu kayak, kalaupun emang bener, semengganggu itu gak sih buat kesehatan gue? Karena yang paling penting tuh kan sebenarnya kesehatan gitu. Mau kamu kecil banget badannya atau mau kamu kayak berisi banget badannya, yang penting tuh sebenarnya sehat. Karena belum tentu orang yang kurus banget sehat loh. Jadi kolesterol tinggi, ngerti kan? Jadi yang penting sebenarnya sehat. Jadi coba didengerin kayak itu orang ngomong kayak gitu, evaluasi sih, evaluasi diri. Emang gue beneran ya kayak gitu? Kalau misalnya emang bener, uh, badan gue sehat nggak ya gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu perlu untuk apa lebih lihat lagi gaya hidup kamu supaya lebih sehat, ya kamu that's good kan, itu siapa tahu memang Tuhan yang izinkan terjadi supaya kamu hidupnya bisa lebih sehat, kamu bisa lebih perhatiin apa yang kamu makan, supaya kamu bisa lebih rajin workout, tuh ya kan. Cuma kalau mungkin tuh orang ngomongnya negatif mulu, ya udah, anggap angin lalu aja sih menurut aku, kayak ketawain aja udah. Bener-bener chill aja ya. Iya, walaupun emang awalnya susah sih pasti, tapi karena kalau kita tahu, oh mungkin jangan-jangan di sebenarnya tuh dia yang nggak percaya diri, Bener-bener. jangan-jangan sebenarnya tuh mungkin emang dia yang punya traumatik di masa lalu atau apa gitu, kayak cari tahu aja kenapa dia kayak gitu, akhirnya kamu jadi kayak, ah ya udahlah, uh, I don't care. Itu juga, itu nggak sih Kak prinsip yang Kakak jalani ketika di sosial media? Pasti kan banyak netizen yang juga mulutnya kurang nggak sih? Iya sih, pasti pasti ada sih, baik itu yang di komen, komen postingan langsung atau DM panjang lebar gitu kan segini. Terus tapi intinya kayak ngomongin gini gitu yang negatif. Nah itu dia sih, tadi aku kayak berusaha evaluasi dulu yang pertama. Apakah Tuhan ini, apakah ini emang mungkin, apakah ini Tuhan yang ngomong ya lewat nih orang, ngerti gak sih? Kadang bisa kayak gitu juga kan. Tapi kalau misalnya aku pikir-pikir, aku doain, kayaknya aku nggak kayak gitu kok. Hati aku sebenarnya nggak kayak gitu. Ya udah, aku jadi, ya udah anggap angin lalu aja, nggak apa-apa kan, nggak semua orang happy emang sama postingan kita. Betul, betul. Kak, ini nggak nyangka tinggal 5 menit terakhir. Jadi, aku mau nanya dua pertanyaan terakhir. Yang satu, jadi menurut Kakak, apakah insecure itu sebenarnya normal atau enggak? Dan yang terakhir, pesan Kak Aca buat teman-teman semuanya. Oke, insecure normal banget, wajar banget. Karena kita masih manusia, ya kan? Kita masih punya rasa anxious, takut nggak diterima, takut ditolak, nggak percaya diri. Justru mah bagus loh kalau ada awal ada rasa insecure. Tapi gimana cara kita overcome-nya supaya kita bisa percaya diri? Karena menurut aku lawan insecure tuh adalah percaya diri yang berlebihan. Itu juga nggak bagus, ya kan? Jadi nggak bisa dengar masukan orang lain sama sekali gitu. Tapi gimana cara kita overcome insecure yang kita rasain, itu yang penting. Nah, gimana caranya supaya kita bisa overcome insecure? Yaitu dia, satu, deketin diri ke pencipta kita, ke Tuhan Yesus. Dua, punya komunitas lingkungan teman-teman yang mensupport kita, yang bisa ngeliat kita itu dari dengan value yang benar, yang Tuhan ajarin, bukan dari standar orang-orang dunia sekitar gitu ya. Terus yang ketiga, ya banyak-banyak isi pikiran dan hati kalian dengan kebenaran firman Tuhan, dengan khotbah, dengan live kita yang sekarang, dengan khotbah di YouTube, mungkin banyak yang positif gitu, jangan yang justru bikin kalian malah tambah insecure. Down, betul, 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 betul. Dan Jadi yang balik kedua apa lagi sih? ke apa? Tadi yang kedua apa? Yang kedua, pesan Kak Aca buat teman-teman semuanya. Pesan aku buat teman-teman semuanya, karena ini aku lihat kebanyakan yang nonton cewek ya. Ya nggak Iya. sih? Ya kan yang mainnya banyak kan cewek nih. Jadi pesan aku adalah, kalau kalian, kayaknya kan follower The Potter and His Clay ini masih pada muda kan ya, Tin ya? Betul. Masih masih belasan sampai awal 20-an kali ya umurnya ya.
Jadi pesan aku buat kalian, nikmatin masa muda kalian. Kalian gali terus semua potensi dan talenta diri kalian. Kalian tuh bisa apa aja sih? Tuhan tuh udah percayain kalian tuh jago ngapain. Cobain terus, belajar terus, ulik-ulik terus. Ikut aja tuh kelas webinar, Zoom. Sekarang ada apa tuh ikutin aja. Pokoknya make yourself productive every day, every single day gitu. Karena Tuhan udah kasih waktu ke kita harus tanggung jawabin loh kalau kita nggak pakai waktu kita tuh sia-sia gitu aja. Jadi cari apa cari tahu talenta potensi diri kalian tuh apa, puas-puasin mumpung masih kalian masih muda, cobain sana sini buat diri kalian jadi berkat buat orang lain supaya kalian semakin yakin akan calling dan passion kalian. Nanti kalau ketika kalian udah tahu calling dan passion kalian, kalian akan enjoy banget ngejalanin hidup kalian. Setuju banget, setuju banget. Thank you Kak Aca. Ini juga pesannya nggak spesifik buat cewek. Sebenarnya cowok juga bisa. Tadi ada yang bilang aku cowok Kak. Itu juga Oh iya berfungsi benar. buat cowok ya nggak sih Kak? Iya benar universal ya. Iya benar. Benar. Thank you banget Kak Aca kesempatannya. Aku benar-benar Sama-sama. happy banget loh. Ya ampun, teman-teman di Sama-sama. sini juga happy banget Ada denger yang Kak komen Aca. langsung tertampar jiwa demen rebahan. Jiwa demen rebahan dan jiwa demen nonton Korea ya. Oh ya drakor. Aku juga menikmati si drakor. Cuma emang tuh honest kita harus bisa mengontrol drakor ya gengs. Jangan sampai kita yang dikontrol oleh drama Korea. Oke? Setuju. Thank you Kak Aca. Stay safe di sana, stay healthy. Salam buat Kak Andi, salam buat Lukas. Sama-sama Sehat-sehat selalu. Titin. Sukses Thank you selalu for semua having apa me. yang Kak Aca lakukan. Yes, thank you banget. Aku senang banget. Thank you Kak Aca. Thank you Bye Titin. semuanya. Bye teman-teman semuanya. Dadah. Bye. Good night di sana. Dadah. You too. Bye. Bye.